Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini guys, gua mau cerita tentang kisah nyata ya, bisa dibilang kisah nyata karena kisah ini berdasarkan dari penuturan pelaku pada saat kejadian ini gitu. Jadi ini berhubungan dengan erupsi Gunung Merapi yang terjadi pada tanggal 13 Februari tahun 2020 kemarin. Jadi dikisahkan pada hari sebelum kejadian erupsi Gunung Merapi itu ya, tepatnya pada tanggal 12 Februari. Ada sebuah rumah ini dimiliki oleh namanya itu Pak Sugeng. Jadi Pak Sugeng itu merasa rumahnya itu seperti yang hawanya panas terus gitu. Hawanya itu negatif ya. Jadi kalau ada tamu misalnya atau dengan keadaan keluarganya sendiri gitu, itu bawaannya emosi terus mereka. Bawaannya itu pengen berantem terus. Jadi apa ya, kalau rumah hawa negatif itu ya emang bawaannya nggak enak gitu ya. Begitu juga dengan rumah Pak Sugeng ini. Sampai mereka itu kalau misalnya ada tamu datang ya ke rumah mereka itu mereka bisa ngobrolnya itu yang tadinya biasa aja gitu, bisa terus emosinya naik gitu, bawaannya pengen marah terus pengen berantem. Sampai Pak Sugeng ini suka beberapa kali itu ngusir tamunya, pulang keluar deh kamu gitu, seperti itu loh. Kemudian baru Pak Sugeng ini sadar ya, curiga gitu maksudnya. Jadi apakah rumah gue ini ada jinnya, ada penunggunya atau gimana gitu kan. Mulai sadar nih Pak Sugeng. Kemudian dia menghubungi temennya. Temennya itu namanya ada si Agus ya. Jadi si Agus ini adalah temennya Pak Sugeng. Pak Sugeng ini bekerja di pabrik gula yang berada di Yogyakarta. Begitu juga si Agus ini. Agus ini adalah rekan kerjanya di pabrik tersebut. Dia menghubungi nih, halo Gus, jawab sama si Agus ini, J Pak gitu kan, bahasa Jawa nih, cuman saya translate aja langsung ya. Gus, iki rumah saya ini kayaknya nggak bener deh, kok kayaknya hawanya panas aja, pengen marah-marah ini bawaannya, kayaknya merinding gitu, kadang-kadang suka merinding anak-anak itu kalau ada sesuatu gitu sepertinya ya. Saya curiga ini ada yang nungguin nggak bener gitu. Si Agus nih, oh iya Pak, terus gimana Pak maunya Pak? Kamu punya nggak ini temen orang pinter gitu? Kalau ada suruh ke rumah deh, itu suruh bersihin rumahku, bantuin dong. Si Agus jawab, oh iya ya ada Pak, saya punya Pak, namanya Pak Eko. Oh ya udah, kamu suruh ini Pak Eko ke rumah, hubungi itu Pak Ekonya. Oh iya siap Pak. Gitu. Setelah itu hubungan telepon kan terputus ya. Si Agus ini langsung bergerak cepat. Dia mengunjungi temannya yang orang pinter. Memang orang ini termasuk terkenal juga gitu ya di daerah Yogyakarta ini, namanya Pak Eko. Orang ini biasa ngusir orang yang kerasukan, biasa ngusir hantu-hantu yang ada di rumah-rumah seperti itu. Si Agus ini mendatangi rumah Pak Eko. Setelah sampai rumah Pak Eko, dia mengetuk pintu. Assalamualaikum. Dijawab dari dalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampak keluar seorang setengah baya ya, umurnya sekitar 60-an nih Pak Eko ini. Kemudian si Agus disuruh masuk. Monggo silahkan masuk Pak Agus gitu. Setelah itu mereka ngobrol. Si Agus ini mulai bercerita tentang tujuannya ke situ. Dia ingin Pak Eko untuk membantu mengusir makhluk halus mungkin ya yang berada di rumah Pak Sugeng. Dia utarakan ke Pak Eko. Setelah itu Pak Eko meminta foto ya. Jadi dia minta foto rumah dari Pak Sugeng. Setelah itu si Agus ini langsung menghubungi Pak Sugeng lagi. Pak, ini Pak Eko minta foto Pak, kalau bisa tolong kirimin via WhatsApp gitu kan. Oh iya siap kata Pak Sugeng. Kemudian dikirim fotonya via WhatsApp tuh. Setelah itu dia memperlihatkan foto itu kepada Pak Eko. Pak Eko begitu ngelihat foto itu ya, dia langsung diem. Pak Eko ini langsung diem selama 1 menit. Diem dilihatin aja tuh foto. Kemudian dia menghela napas panjang.
Agus, jadi kalau menurut penglihatan saya, rumah Pak Sugeng ini ada penunggunya. Rumah Pak Sugeng ini, penunggunya ini termasuk makhluk halus yang kuat. Jadi kalau bisa secepatnya kita menuju rumah Pak Sugeng. Karena kasihan ini Pak Sugeng, kalau rumahnya nggak segera diruat ya atau dibersihkan gitu, nanti bisa berpengaruh ke kebahagiaan keluarganya Pak Sugeng. Bisa kacau. Oke, langsung mereka janjian untuk menuju rumahnya Pak Sugeng ini keesokan harinya. Kemudian keesokan harinya setelah janjian dengan Pak Sugeng, Pak Eko pun berangkat menuju rumah Pak Sugeng ini. Jadi Pak Eko, si Agus yang nganterin sama seorang mediator. Jadi mediator ini adalah orang yang dipersiapkan oleh Pak Eko untuk memasukkan makhluk halus ke dalam tubuh orang itu, tubuh si mediator ini gitu kan. Biasanya memang untuk ditanya-tanyain seperti itu kan. Jadi dia harus memasukkan makhluk halus ini ke dalam tubuh orang itu dulu. Kemudian sesampainya di rumah Pak Sugeng ya, si Pak Eko ini dipersilahkan masuk nih oleh Pak Sugeng. Monggo silahkan. Begitu Pak Eko memasuki rumah Pak Sugeng ini ya, dia langsung merasakan aura negatif. Jadi kalau orang pinter itu beda ya. Kalau mungkin orang biasa itu merasakan hanya merinding-merinding, hanya ya itu tadi ya, pengen bawaannya emosi. Cuman kalau Pak Eko ini kan orang pinter ya, jadi dia langsung tahu bahwa di rumah itu memang benar ada energi negatif yang sangat kuat. Setelah itu dia merasakan seperti ada tolakan ya dari rumah itu seperti dia ditolak masuk gitu. Jadi dia memasuki ruangan itu serasa berat gitu badannya. Sampai akhirnya dia berdiam di rumah itu. Kemudian dia bilang ke Pak Sugeng, Pak Sugeng, Anda punya akik ya, warna merah, batu akik. Bener, kata Pak Sugeng. Setelah itu si Pak Eko ini menyuruh untuk Pak Sugeng ini mengambilkan batu tersebut. Pak Sugeng pun masuk ke dalam kamar, dia keluar lagi bawa sebuah cincin. Cincinnya itu ada batu akiknya gede warna merah. Setelah itu dikasihkan ke Pak Eko. Jadi begitu cincin ini didekatkan ke Pak Eko ya, Pak Eko itu langsung merasa ada desakan kuat gitu yang menolak tubuhnya. Sampai Pak Eko ini sempat terpental mundur gitu. Hingga akhirnya dia langsung, Pak Eko ini melawan kan. Dia mengerahkan kodam. Tahu nggak? Kodam itu semacam apa ya, makhluk halus pelindung seseorang gitu loh. Seperti punya apa ya, dibilang jin ya, jin mungkin ya. Jadi pokoknya pelindung makhluk halus lah yang menjaga seseorang itu namanya kodam. Dia langsung minta tolong kepada kodamnya ini untuk menangani jin yang berada di dalam akik Pak Sugeng ini. Langsung rupanya kodam sama iblis ya, bisa disebut iblis itu. Mereka bertarung di alam nggak terlihat gitu ya. Akhirnya si iblis ini berhasil dialihkan ke dalam mediator yang tadi dibawa oleh Pak Eko. Jadi mediator itu langsung begitu dimasukin oleh iblis dari akik tadi langsung teriak mengerang. Wah, seperti orang kemasukan gimana sih? Jadi mengerang-erang gitu kan. Wah, gitu. Langsung Pak Eko nanyain, siapa kamu? Wah, itu masih teriak-teriak. Ayo, siapa kamu? Sebutkan, siapa kamu? Langsung si mediatornya ini ya, mediator ini kan orangnya rada pendek-pendek, kurus kecil gitu sih sebenarnya orangnya itu. Suaranya juga kecil gitu, tapi begitu dimasukin oleh iblis itu suaranya jadi serak-serak berat gitu loh. Aku adalah iblis terkuat di daerah ini. Aku penunggu tempat ini. Kamu ngapain gangguin rumahku? Terus Pak Eko nanyain lagi, namamu siapa? Sebutkan. Aku gak punya nama. Aku sudah lama di sini. Aku adalah penunggu batu akik dari kamu belum lahir. Aku ini adalah jin paling kuat di sini. Kamu gak akan bisa ngusir saya. Itu kata si iblis. Kemudian Pak Eko ketawa malah Pak Eko nih. Hahaha. Kalau kamu memang kuat, coba lawan saya,
kata Pak Eko. Jadi setelah bilang kalimat terakhir itu ya, Pak Eko langsung membacakan ayat kursi. Dia membacakan ayat kursi dengan khusyuk dan dengan keras, dengan lantang. Jadi pada awal-awal pembacaan ayat kursi ini ya, itu si iblis malah ketawa loh. Gitu. Tapi begitu udah mulai setengah dari ayat kursi dibacakan, si iblis ini rupanya mulai resah dan kepanasan ya. Jadi efek dari kekuatan sebuah ayat suci Al-Quran yang bernama ayat kursi ini mulai berefek pada makhluk iblis. Jadi si iblis ini mulai kepanasan. Wah, hentikan, hentikan. Wah, itu teriak-teriak serem banget itu. Jadi sampai tetangga-tetangga itu mulai ngumpul gitu ya di sekitar rumah Pak Sugeng itu. Kemudian Pak Eko bilang, wah cuma segitu kemampuanmu iblis. Gimana sekarang? Kamu mau pindah dari sini atau mau saya pindahkan? Si iblis menjawab, ketawa iblisnya guys. Hahaha, dia ketawa lagi gitu. Aku nggak sudi untuk pindah dari sini. Sembari ini, jadi dia rupanya nyerang si Pak Eko ya. Wah gitu si Pak Eko sampai mundur ke belakang gini. Kemudian untungnya dia punya kodam. Jadi si kodam ini menahan tubuh Pak Eko ini. Wah kurang ajar kata Pak Eko. Kemudian Pak Eko langsung membacakan sesuatu gitu. Jadi rada bisik-bisik kali ini, nggak kedenger nih dia membacakan apa gitu kan. Nah begitu dibacakan doanya dari Pak Eko ini, itu mediator semakin menjadi-jadi. Wah dia langsung mengobrak-abrik itu isi rumah itu, dihancur-hancurin semua. Sampai Pak Sugeng ini nggak kuasa ngejagain, megangin itu nggak kuasa gitu. Pak Sugeng sampai kalah, terdorong-dorong mundur. Kemudian mediatornya ini langsung mulai mengincar Pak Eko. Dia langsung nyerang Pak Eko. Wah, tapi begitu dekat, kira-kira jarak cuman setengah meter gitu ya. Dia ketahan. Ketahan gitu. Dia nggak bisa nyentuh Pak Eko. Sampai dia ngos-ngosan, mukanya merah, matanya merah. Akhirnya dia terpental sendiri ke belakang. Begitu si mediator ini terpental, Pak Eko langsung berteriak lagi. Gimana? Udah nyerah belum? Kamu gua pindahin sekarang ya. Si iblis ini rupanya nyerah juga akhirnya kan ya. Iya, ampun, udah gua nggak kuat. Gua pindah sekarang, saya mau pindah sekarang. Kata si iblis kan. Oke, sekarang kamu mau saya pindahin ke Merapi apa enggak? Si iblis bilang, Gak mau, saya nggak mau dipindahin ke Merapi. Karena Merapi sekarang sedang kacau. Besok akan meletus. Jadi begitu si iblis jawab begitu ya, itu kaget semua nih. Si Pak Sugeng, si Agus sama Pak Eko nih kaget gitu. Hah? Gunung Merapi mau meletus? Tapi si Pak Sugeng ini yang punya rumah dalam hati ngomong, ah iblis ngaco ini, pasti bohong ini. Nah setelah si Sugeng ngomong gitu ya, si iblis ini langsung nimpalin. Beneran aku nggak bohong, goblok. Gitu kata si iblis gitu ya. Si Pak Sugeng kan kaget. Wah, kok tahu gua ngomong dalam hati? Jadi iblis ini rupanya bisa membaca pikiran orang dalam hati gitu ya. Kemudian si Pak Eko ini, ya udah kalau kamu nggak mau ke Merapi, kamu saya pindahin ke Merbabu deh. Jadi Merbabu itu adalah Gunung Merapi juga yang berada di Jawa Tengah. Si iblis ini menjawab, Gak mau aku ke Merbabu. Itu setannya elek-elek gitu katanya. Jadi nggak mau setan yang di Merbabu itu soalnya jelek-jelek, jadi dia nggak mau dipindahin ke situ. Terus kata si Pak Eko, wah kamu ini banyak macam, memang kamu sendiri ganteng kata Pak Eko ini kan. Cuman kemudian si iblis ini minta dia pindah ke pantai selatan. Jadi aku mau pindah ke pantai selatan. kemudian Pak Eko ini, ya udah, kamu mau saya antarkan apa mau pergi sendiri? Si iblis bilang, aku berangkat sendiri. Langsung itu iblis pada saat setelah ngomong itu langsung dia seperti berangkat gitu ya. Jadi si mediator itu teriak-teriak gitu si mediator. Rupanya jadi arwahnya ya kali, arwah dari
mediator ini seperti mau diajak pergi juga gitu sama si iblis ini. Jadi cepat-cepat langsung Pak Eko ini minta pertolongan kodamnya ini untuk mengeluarkan iblis dari tubuh si mediator. Karena kalau nggak cepet-cepet dan terbawa itu ya meninggal gitu, mediatornya benar-benar meninggal. Untungnya kodamnya Pak Eko ini jago ya, jadi kuat gitu rupanya. Akhirnya mereka berhasil mengeluarkan iblis ini dari tubuh si mediator. Jadi begitu si iblis keluar, si mediator ini langsung jatuh. Setengah pingsan teler itu. Jadi emang capeknya luar biasa. Kalau mungkin ada yang pernah merasakan hal seperti ini ya, di antara kalian mungkin pernah merasakan hal mistis, kemasukan jin seperti itu ya, pasti paham gitu apa rasanya gitu. Karena yang dirasakan setelah mengalami fenomena ini itu adalah rasanya itu tubuh capek banget, tubuh itu benar-benar capek sampai kerongkongan sakit, karena mereka itu nggak sadar dari gerakan yang penuh tenaga sampai dia teriak-teriak sekuat tenaga itu nggak sadar loh. Jadi makanya begitu mereka sadar itu rata-rata gitu lemes, langsung blak seperti itu. Kemudian si mediator ini kan ditanya kan, gimana rasanya kamu barusan gitu. Si mediator jawab, aduh aku kok kayak abis jalan-jalan ke pantai selatan ya gitu. Jadi nggak sadar dia kalau emang si iblis ini membawa nyawa dia ini hampir ke pantai selatan gitu. Jadi dia merasa kecapean banget. Kemudian setelah peristiwa itu ya, keesokan harinya pada tanggal 13 Februari tahun 2020 ternyata benar, pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, Gunung Merapi mengalami erupsi. Jadi benar ya apa yang dikatakan oleh si iblis itu ya. Jadi memang percaya nggak percaya sih, tapi makhluk seperti itu dia rupanya bisa mengetahui keadaan yang belum terjadi gitu ya. Peristiwa yang akan terjadi itu mereka bisa tahu loh. Jadi memang dari kisah ini mungkin diantara kalian ada yang menganggap kurang masuk akal gitu ya, ragu-ragu gitu. Cuman cerita ini adalah penuturan dari sang pelaku peristiwa. Jadi cerita ini dituturkan oleh si pemilik rumah yang bernama Pak Sugeng tadi. Dia menceritakan semua detailnya itu seperti ini persis dengan apa yang saya utarakan barusan. Jadi intinya ini adalah, menurut Pak Sugeng ini adalah kisah nyata. Mungkin segitu dulu. Semoga dapat mengisi hari kalian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you and see you.